Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang Cost Volume Profit atau CVP. Anggota kelompok kami ada Yvonne Pondaak, Erika Kawinda, Tesalonika Kaviar, dan Angelita Repi. Para manajer di perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan biasanya mempelajari kaitan-kaitan antara pendapatan atau penjualan sama dengan sales, pengeluaran atau biaya, dan keuntungan bersih atau laba neto. Studi inilah yang disebut analisis biaya volume laba. Dalam analisis ini, pihak manajemen juga terbantu untuk perencanaan laba jangka pendek. Pengaruh atau hubungan antara cost, volume, dan profit. Yang pertama, pengaruh cost terhadap volume atau produksi. Jika cost dihemat, maka akan dihasilkan volume yang besar. Artinya, semakin efisien biaya, maka volume yang diproduksi semakin besar. Yang kedua, pengaruh cost terhadap profit. Jika semakin kecil biaya, maka profit akan semakin tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, pengaruh volume terhadap profit. Jika semakin banyak volume yang terjual, maka mendapatkan profit yang tinggi dan sebaliknya. Dari yang telah digambarkan di atas, maka dikembangkanlah beberapa alat analisis sebagai berikut ini. Yang pertama, analisis titik impas. Analisis ini disebut juga dengan titik pulang pokok, atau BEP sama dengan break even point, di mana total pendapatan sama dengan total biaya untuk titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menghitung BEP digunakan metode persamaan. Metode ini memanfaatkan data-data dari laporan laba rugi yang disusun dengan format kontribusi, yaitu laporan operasi sama dengan harga kali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurang total biaya tetap. Selain itu, dari titik impas ini dapat dikembangkan lagi menjadi 3. Yang pertama, margin kontribusi atau pendapatan marginal, merupakan kelebihan harga penjualan terhadap beban variabel dari unit yang bersangkutan atau pendapatan penjualan dikurangi total beban variabel. Yang kedua, target laba dalam jumlah dolar. Analisis CVP ini menyediakan suatu cara menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Yang berikutnya, target laba setelah pajak. Saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan, karena pajak yang dibayarkan atas laba 0 adalah 0. Oleh karena itu, perlu pertimbangan. Laba bersih adalah laba operasi setelah pajak penghasilan dan angka target laba dinyatakan dalam kerangka sebelum pajak. Dengan demikian, harus ditambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasional ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan. Laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. Laba operasi dikali 1 dikurang tarif pajak. Rumusnya, CM atau unit sama dengan unit price dikurang unit VC. CM atau persen sama dengan CM atau unit per unit price dikali 100. Yang kedua, margin of safety atau MOS. Margin of safety juga disebut margin pengaman yang merupakan unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan diterima yang melebihi volume impas. Dengan perhitungan di bawah ini, maka apabila margin pengaman perusahaan lebih besar daripada penjualan yang diharapkan, maka risiko menderita kerugian penjualan akan lebih kecil dari apabila margin pengaman lebih kecil. Untuk itulah, margin pengaman bisa disebut juga sebagai ukuran kasar risiko, karena dalam kenyataannya selalu muncul kejadian yang tidak diduga ketika rencana disusun yang berakibat kepada penurunan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Sebagai contoh, volume impas sama dengan 600 unit, penjualan perusahaan saat ini atau yang diharapkan sama dengan 1000 unit, margin pengaman sama dengan 400 unit yang merupakan hasil dari 1000 unit dikurangi 600 unit. Margin pengaman juga dapat dinyatakan di dalam pendapatan dolar ataupun rupiah. Dan rasio margin pengaman seperti berikut. Pendapatan impas sama dengan 240.000 dolar. Pendapatan saat ini atau yang diharapkan sama dengan 540.000 dolar. Margin pengaman sama dengan 300.000 dolar yang didapatkan dari 540 dolar dikurangi 240.000 dolar. Rasio MOS, pendapatan yang diharapkan dikurangi BEP dibagi pendapatan yang diharapkan, sama dengan 540.000 dolar dikurangi 240.000 dolar
dibahagi $540.000 sama dengan 55. Yang ketiga, shutdown point atau SDP. Suatu usaha harus diberhentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya tetap tunainya atau cash cost atau out of pocket cost. Biaya tetap yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap tunai, di dalamnya terdapat gaji, sewa bangunan, dan biaya pemeliharaannya. Biaya tetap non-tunai, di dalamnya terdapat beban penyusutan gedung dan beban penyusutan mesin. Untuk SDP per unit sama dengan FC tunai dibahagi CM per unit. SDP dalam dolar ataupun rupiah sama dengan FC tunai dibahagi CM persen. Yang keempat, degree of operating leverage atau DOL. DOL dikenal juga dengan pengungkit operasi, yaitu merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Tingkat pengungkit operasi atau DOL untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba, yaitu DOL sama dengan margin kontribusi bahagi laba. Analisis biaya, volume, dan laba atau CVP analisis. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan studi tentang pengaruh perubahan volume keluaran terhadap omset penjualan, total biaya, dan laba bersih. Analisis ini disebut pula analisis impas atau break-even analysis. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan persoalan yang kompleks karena hubungan-hubungan tersebut sering dipengaruhi oleh faktor yang seluruhnya atau sebagian di luar kendali manajemen. Sebagai contoh, harga jual sebuah produk dipengaruhi tidak hanya oleh biaya produksi saja yang biasanya berada di bawah kendali manajemen, tetapi juga oleh perubahan-perubahan tren, perilaku konsumen, dan tindakan-tindakan pesaing yang umumnya di luar kendali manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba dalam penyusunan perencanaan laba, yaitu biaya, harga jual, volume penjualan, dan volume produksi. Selanjutnya yaitu asumsi yang membatasi analisis CVP. Disebut juga dengan analisis titik impas atau break-even point analysis. Analisis titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapat dan jumlah beban sama besarnya. Yang pertama dilakukan yaitu semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang secara relatif konstan. Selanjutnya, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti atau dalam perusahaan fabrikasi. Selanjutnya, harga jual per unit tidak berubah pada berbagai volume penjualan. Dan selanjutnya, jika perusahaan menjual lebih banyak dari atau lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu hanya terdapat satu pemicu biaya atau volume unit produk atau rupiah penjualan. Selanjutnya, penentuan titik impas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, metode persamaan atau equation metode. Secara matematis, metode persamaan berdasarkan pada laporan laba rugi yaitu dapat disebutkan sebagai berikut. Penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap ditambah dengan laba bersih. Contohnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar masing-masing, diketahui harga jual per unit produk X yaitu Rp250.000. Biaya variabel per unitnya yaitu Rp150.000 dan biaya tetapnya adalah Rp70 juta. Di sini disebutkan bahwa persamaan dibahagi penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap ditambah dengan laba bersih. Jadi 250.000 XP sama dengan 150.000 XP ditambah dengan 70 juta ditambah dengan 0. Jadi
hasilnya mendapatkan 100.000 XP sama dengan 70 juta. P-nya jadi 700 unit produk X dalam kurung BEP atau break even point unit, atau 700 unit dikali dengan 250.000 mendapatkan hasil 175 juta BEP. Selanjutnya yang kedua yaitu metode kontribusi unit atau unit contribution metode. Metode ini terfokus pada gagasan bahwa setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Rumusnya titik impas per unit sama dengan biaya tetap dibahagi dengan margin kontribusi per unit sama dengan 70 juta rupiah dibahagi dengan 250.000 dikurangi 150.000 rupiah yang menghasilkan 700 unit. Selanjutnya yang ketiga metode grafik atau graphic approach. Metode ini dapat memvisualisasikan titik impas dan profitabilitas dari bermacam kombinasi pendapatan dan biaya dalam kisaran volume penjualan tertentu. Pada grafik titik impas ini, tingkat volume diperlihatkan dengan sumbu horizontal dan jumlah rupiah penjualan diperlihatkan oleh sumbu vertikal. Garis-garis kemudian ditarik untuk menunjukkan biaya tetap, jumlah biaya, dan jumlah pendapatan. Titik impas terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Kerugian terletak pada bidang sebelah kiri titik impas, sedangkan sebelah kanan adalah keuntungan. Bisa kita lihat bersama grafiknya. Selanjutnya ada margin pengaman atau margin of safety. Manajemen perusahaan biasanya ingin mengetahui di mana posisi mereka dipandang dari titik impas. Jika operasinya di sekitar titik impas, pendekatannya harus lebih konservatif dalam menggelar perubahan dan menemukan atau menentukan strategi baru. Jika sebaliknya, manajemen akan lebih agresif karena resikonya kecil. Dua ukuran yang mengaitkan antara titik impas dan volume operasi disebut juga dengan margin pengaman. Rumusnya, margin pengaman sama dengan penjualan yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan impas, atau prosentasi margin pengaman sama dengan margin pengaman rupiah dibahagi dengan penjualan dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, aplikasi manajerial dari analisis CVP. Analisis ini membantu akuntan manajemen terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan teknik ini, manajemen dengan mudah menentukan bagaimana perubahan-perubahan harga, volume penjualan, biaya variabel atau biaya tetap mempengaruhi laba operasi. Laba sasaran atau target profit adalah besarnya laba yang diharapkan oleh pemodal dan besarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, persentase dari laba tahun lalu, persentase dari jumlah aktiva. Yang kedua, pada awal periode akuntansi berjalan. Dan yang ketiga, presentasi dari penjualan. Contohnya, harga jual per unit 250.000, biaya variabel 150.000, biaya tetap 70.000, investasi 120.000. Rumusnya, volume penjualan sama dengan biaya tetap tambah laba sasaran per margin kontribusi per unit sama dengan 70 juta tambah 20% kali 120 juta per 250.000 kurang 150.000 sama dengan 940 unit. Selanjutnya, perubahan harga jual. Perubahan harga jual pada umumnya akan mempengaruhi volume penjualan. Jika perusahaan menaikkan harga jual sebesar 40.000 per unit, maka titik impas dan volume penjualan yang harus dijual dengan menentukan laba sasaran yang sama nampak sebagai berikut. Misalnya, harga jual per unit 250.000 per unit naik menjadi 290.000. Biaya variabel 150.000 per unit, margin kontribusi per unit 100.000 per unit, menjadi 140.000 per unit. Biaya tetap 70 juta, laba sasaran 24 juta. Penjualan impas unit sama dengan 70 juta per 100.000, menjadi 70 juta per 140.000, di mana dari 700 unit turun menjadi 500 unit. Penjualan unit untuk mencapai laba sasaran sebesar 24 juta sama dengan 94 juta per 100.000,
sama dengan 940 unit menjadi 94 juta per 140.000 sama dengan 671 unit. Selanjutnya, perubahan biaya variabel. Jika perusahaan menurunkan biaya variabel 10.000 per unit dan laba sasaran tidak berubah, maka titik impas dan volume penjualan yang harus dijual nampak sebagai berikut. Di mana harga jual per unit 250.000 per unit, biaya variabel 150.000 per unit menjadi 140.000, margin kontribusi per unit 100.000 per unit menjadi 110.000 per unit. Biaya tetap 70 juta, laba sasaran 24 juta. Penjualan impas unit sama dengan 70 juta per 100.000 sama dengan 700 unit menjadi 70 juta per 110.000 sama dengan 636 unit. Penjualan unit untuk mencapai laba sasaran sebesar 24 juta sama dengan 94 juta per 100.000 sama dengan 940 unit menjadi 94 juta per 110.000 sama dengan 855 unit. Jika perusahaan mempertimbangkan kenaikan biaya promosi sebesar 2 juta dan laba sasaran tidak berubah, maka titik impas dan volume penjualan yang harus dijual nampak sebagai berikut. Harga jual per unit 250.000 per unit, biaya variabel 150.000 per unit, margin kontribusi per unit 100.000. Biaya tetap 70 juta naik menjadi 72 juta. Laba sasaran 24 juta. Penjualan impas unit sama dengan 70 juta per 100.000 sama dengan 700 unit naik menjadi 72 juta per 100.000 sama dengan 720 unit. Penjualan unit untuk mencapai laba sasaran sebesar 24 juta sama dengan 94 juta per 100.000 sama dengan 940 unit menjadi 96 juta per 100.000 sama dengan 960 unit. Selanjutnya, perubahan simultan harga jual dan biaya, di mana kenaikan biaya tetap menjadi 2 juta dan harga jual sebesar 40.000. Harga jual per unit 250.000 per unit naik menjadi 290.000. Biaya variabel 150.000 per unit, margin kontribusi per unit 100.000 per unit menjadi 140.000 per unit. Biaya tetap 70 juta naik menjadi 72 juta, laba sasaran 24 juta. Penjualan impas unit sama dengan 70 juta per 100.000 sama dengan 700 unit turun menjadi 72 juta per 140.000 sama dengan 514 unit. Penjualan unit untuk mencapai laba sasaran sebesar 24 juta sama dengan 94 juta per 100.000 sama dengan 940 unit menjadi 96 juta per 140.000 sama dengan 686 unit.